Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izin barangkali saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau masih ada dinas ya. Ini saya masih calling sampai untuk kita semuanya ya. Semuanya pastinya saya yakin bahwa Ibu dan Bapak melakukan ini hanya untuk bisa mengembangkan ini maupun yang akan menjadi narasumber pada hari ini ya. Saya yakin kita sama-sama bermuhazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi pengalaman budaya positif yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya, yaitu dari calon guru penggerak angkatan 10. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Namun saya selalu berusaha memperhatikannya. Kemudian di sini ada teori dari Dr. William Aliasa. Di sini stasiun saji Bapak Ibu, beliau adalah psikiater. Katanya gitu, ketika kita memiliki masa lalu yang kurang baik nanti akan berdampak di masa kita yang sekarang. Khususnya saya sendiri sebagai seorang guru, pasti saya memiliki masa lalu terbiasa membuat kesepakatan kelas. Jadi ya sudah, saya sendiri yang menentukan apa yang akan kita lakukan di kelas. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, kita sebagai kalau dari luar supaya bisa melanjutkan perguruan tinggi negeri. Thank you, Miss. Baik, betul ya, teori motivasi itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Tapi saya ambil itu dari Diana Gosen di dalam bukunya Restructuring Kenyamanan atau Hukuman. Nah ini jujur saja, ini biasanya nomor 1 saya seperti itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu karena nggak enak, karena kita sebagai manusia. Nah yang ketiga, inilah yang kita asah di sini, yaitu untuk menjadi pribadi yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Nah ini yang paling berat. Jadi ada 3 teori motivasi. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan, keinginan untuk berusaha memberikan yang terbaik, sebenarnya itu dari dalam diri. Terima kasih. Dua ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kasus yang kedua, dua ya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kasus yang kedua, bagaimana kita membimbing siswa, hukuman dan konsekuensi. Mohon maaf, kan ada satu lagi itu penghargaan, tapi penghargaan ini saya tidak include di sini karena nanti mungkin terlalu panjang ya. Kita cukup hukuman dan konsekuensi saja. Bukan ya, yang tidak sejalan atau dengan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu kalau saya meyakini. Tepuk tangan untuk Bu Nis. Ada larinya Bu. Oh iya. Tidak enak Ibu. Oke, saya konsultasi ke Ibu ya sendiri. Oke, terakhir, Ika diminta mengganti buku teman yang dia rusak secara tidak sengaja. Ini bentuk konsekuensi. Dia merusak. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan disepakati bersama. Oke, sama gitu ya. Padahal saya udah ngacung pertama tadi. Ya, jadi artinya sama lah gitu. Jadi kalau keyakinan itu kan memang munculnya dari hati gitu ya. Jadi tidak ada paksaan. Ya, sedangkan kalau peraturan itu memang penekannya disiplin namanya kaku gitu kan. Jadi hanya dari satu pihak. Nah, sehingga lebih enak kalau memang menjadi satu keyakinan daripada peraturan, sehingga kita menjalankan pun lebih nyaman, lebih enjoy.
Gitu. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor. Kenapa sih kita harus pakai helm ketika kita bawa motor? Supaya keren. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat teman-teman. Selalu meninjau. Oh, contoh kecil misalnya anak-anak mengatakan, "Ibu, kalau misalnya ada yang megang HP atau bermain HP ketika pelajaran matematika, HP di kelas, apakah kita mau masih melanjutkan keyakinan ini atau kita hapus? Karena mungkin masih banyak yang merasa keberatan." Jadi kita tanyakan kembali ke anak-anak. Sesuai Di awal Bu Revi menyampaikan budaya positif, Bu Dina menyampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi. Kemudian selanjutnya ada Bu Friska yang menyampaikan tentang keyakinan kelas dan Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan Ibunda Lisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan kasar di sosial media. Di dalam CGP ini kami harus diajak berpikir menyelesaikan. Kita posisikan diri kita sebagai kepala sekolah, bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Nah, bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan di Bertanya kepada siswa tersebut, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Nah, saya mengajak siswa saya untuk saya menegurnya karena saya sayang kepada anak tersebut. Biasanya sih saya seperti itu. Nah, nanti saya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu.